Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nahwul Wadhih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Jadi Nahwul Wadhih ini banyak banget macamnya. Ini untuk tingkatan pertama, lil madarisil marhalatil ula. Jadi untuk tingkat dasar. Tingkat dasar juga ada 3 jilid dia. Nanti tingkat pertengahan sanawiyah ada 3 jilid. Kemudian ada tingkat aliyah juga. Ini kita baru tingkat paling dasar. Nah, kita sudah di jilid 2. Ini halaman 134. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini judulnya Al-Manqus wa ahwalu i'rabihi. Bermula yang kedua itu Al-Manqus, isim manqus, dan ahwalu i'rabihi, dan keadaan-keadaan i'rabnya manqus. Sebelumnya judul pembahasan yaitu isim mu'tal. Isim mu'tal itu isim yang di akhirnya ada huruf ilat. Cuma huruf ilat ada kala alif, ada kala ya. Kalau yang huruf ilatnya, huruf terakhirnya alif, namanya maksur sebelumnya. Isim maksur. Di mana isim maksur ketiga-tiga harokatnya ditakdirkan tiga-tiganya karena uzur, alif tidak menerima harokat. Sekarang yang kedua ini mangkus. Mangkus juga masuk dalam kategori isim mu'tal. Kita coba lihat harokat i'rabnya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Faral jani, telah larilah oleh jani, oleh penjahat itu. Jani itu penjahat. Adalal qadhi, telah berbuat adillah oleh qadhi itu. Nadal munadi, telah memanggillah oleh orang yang memanggil. Yandamul baghi, menyesallah oleh baghi, oleh orang jahat itu. Al baghi itu orang yang aniaya. Yang jadi contoh di sini al jani. Jani, qadhi, munadi, baghi semuanya jadi fa'il. Nah, jani semuanya jadi fa'il ini. Fa'il ya tentunya marfu, tapi tanda rafa'nya enggak kelihatan. Nah, di sini beliau pengen menjelaskan di 4 contoh pertama bahwa isim mangkus, isim yang huruf terakhirnya ya, sebelum ya berharokat kasrah, namanya isim mangkus. Isim mangkus itu tanda rafa'nya ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Alasannya sakal, berat. Karena berat ketika huruf ya diharokat dengan dhammah. Faral janiyu misalkan, berat. Adalal qadhiyu, berat. Makanya isim mangkus rafa'nya dengan dhammah yang ditakdirkan. Nah ini farra fi'il madhi mabni di atas fathah. Al-jani fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Kenapa? Karena sakal alasannya. Adalah fi'il madhi mabni di atas fathah. Al-qadhi fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah ditakdirkan juga karena sakal. Nada fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Al-munadi fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah ditakdirkan juga karena sakal. Yandamu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Al-baghi fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena sakal. Jadi yang pertama, isim mangkus itu dirafa dengan dhammah yang ditakdirkan karena sakal. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Habastul janiya, ini kelihatan nih. Aku telah menangkap akan si jani, akan penjahat itu. Nahtarimul qadhiya, kita menghormati akan qadhi itu. Sami'tul munadiya, aku telah mendengar akan orang yang memanggil itu. Yakrahun nasul baghiya, membenci oleh manusia akan orang yang jahat. Ini semuanya kita lihat mansub, janiya, qadhiya, munadiya, baghiya. Ini statusnya semuanya maf'ul. Maf'ul. Nah, mansub. Tanda nasabnya fathah kelihatan. Apa yang bisa kita pahami di sini? Bahwa isim mangkus itu dinasab dengan fathah yang dhahir. Karena fathah itu harokat yang ringan, enggak berat. Makanya dhahir. Nah, i'rabnya habas tu fi'il dan fa'il, habas fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafah fa'il. Al janiyah maf'ul bih mansub tanda nasab fathah.
Dia isim mangkus. Isim mangkus dinasab dengan fathah yang zahir. Nah, tarimu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena tajarrud. Sunyi dari amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya nahnu. Qadiyah maf'ul bih mansub, tanda nasab fathah zahir. Sami'tu fi'il dan fa'il. Sami' fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Munadiyah maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Yaqrahu fi'il mudhari' marfu tanda rafa' dhammah. An-nasu fa'ilnya marfu tanda rafa' dhammah. Al-baghiyah maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Sepintas di sini bahwa dapat kita ambil kesimpulan, isim mangkus itu kalau dirafa' dengan dhammah ditakdirkan karena berat, kalau dinasab dengan fathah yang zahir karena harokat fathah itu ringan. Kemudian contoh yang ketiga, nadartu ilal jani, aku telah melihat kepada penjahat itu. Qumna ijladan lil qadhi, kita semua berdiri karena memuliakan bagi qadhi. Asghaitu ilal munadi, asghaitu aku mendengar dengan baik kepada orang yang memanggil. Alal baghi tadurud dawair, di atas penjahat tadurud dawair akan menimpalah oleh bahaya-bahaya. Dawair kita artikan bahaya. Alal baghi, terhadap penjahat, tadurud dawair, berputarlah oleh musibah-musibah. Jadi yang penting di sini apa? Kita lihat al-jani majrur karena ada huruf jar. Lil qadhi, qadhi majrur karena ada huruf jar. Munadi majrur karena ada huruf jar. Kemudian baghi juga majrur karena ada huruf jar. Tapi tanda jarnya nggak kelihatan. Alal baghi, bukan baghi. Ilal munadiyi, bukan munadiyi, munadi doang. Ini menunjukkan bahwa isim mangkus dijar dengan kasrah yang ditakdirkan. Karena sakal juga alasannya berat. Jadi kesimpulannya isim mangkus itu dirafa' dengan dhammah yang ditakdirkan, dinasab dengan fathah yang zahir, dijar dengan kasrah yang ditakdirkan. Hanya ditakdirkan dua doang, rafa' dan jar. Adapun nasab zahir, i'rabnya zahir ini, nadartu fi'il dan fa'il. Nadar fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada ma'rafa fa'il. Ila huruf jar, jani majrur dengan ila tanda jar, kasrah ditakdirkan di atas ya karena sakal. Jar majrur muta'allaq kepada nazartu. Qumna fi'il dan fa'il, qum fi'il madhi, na dhamir muttasil mabni di atas hukum pada ma'rafa fa'il. Ijlalan maf'ul li ajlih mansub tanda nasab fathah. Lil qadhi jar majrur. Li huruf jar, qadhi majrur dengan lam tanda jar kasrah yang ditakdirkan karena sakal, karena dia isim mangkus. Lil qadhi muta'allaq kepada qumna. Asghaitu fi'il dan fa'il. Asgha fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Ila huruf jar, munadi majrur dengan ila tanda jar kasrah muqaddarah karena sakal, jar majrur muta'allaq kepada asghaitu. Alal baghi jar majrur muta'allaq kepada taduru. Jadi ala huruf jar, baghi majrur dengan ala tanda jar kasrah muqaddarah karena sakal, jar majrur muta'allaq ke depannya. Taduru fi'il mudhari' marfu tanda rafa' dhammah, ad-dawairu fa'ilnya. Kesimpulannya isim mangkus rafa' dan jar ditakdirkan, nasab doang yang zahir. Al-bahsu, pembahasan. Al-kalimatu, bermula kalimat-kalimat. Kalimat apa? Al-jani wal qadhi wal munadi wal baghi. Bermula kalimat-kalimat, yaitu kalimat al-jani, al-qadhi, al-munadi, al-baghi. Kulluha asma'un mu'rabatun, bermula semuanya itu isim-isim yang di-i'rab. Semuanya isim mu'rab. Karena dia memang bukan isim mabni, karena isim mabni kita udah tahu terbatas. Isim mabni ada 6 doang. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim fi'il. Isim istifham. Karena jani, qadhi, munadi, baghi bukan isim mabni, berarti dia isim mu'rab. Wa fi akhiri kullin minha ya'un sabidatun maksurun maksuru ma qablaha. Wa fi akhiri kullin, dan pada akhir tiap-tiap darinya isim tadi itu ada ya'un sabitatun, ya yang sebut. Di akhir jani ada ya, di akhir qadhi ada ya. Ada ya yang tetap, maksuru ma yang dikasrahkan ma sebelumnya, dan sebelumnya kasrah qadhi, jani, munadi, baghi. Ya. Hadhil asma'u wa ma syabaha tusamma bil asma'il mangkusah. Bermula ini isim dan mama yang menyerupainya ma akan ini isim, tusamma itu dinamakan akan dianya ini isim dengan isim mangkus. Isim-isim yang seperti qadhi, munadi, jani, baghi namanya isim mangkus. Isim yang huruf terakhirnya ya, sebelumnya berbaris kasrah. Dan ianya ya yang enggak bertasydid. Kalau bertasydid enggak berat, syafi'iyyu.
itu bukan mangkus lagi. Nah, jadi ya, kemudian sebelum ya kasrah, dan ya itu enggak bertasydid, itu isim mangkus. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a wajadnaha fil qismil awwali marfu'atan. Bila kita memikirkan akan ini isim-isim, wajadnaha, niscaya kita dapati akan ini isim pada golongan yang pertama akan yang marfu. Jadi di kelompok pertama tadi, isim mangkus ini statusnya marfu. Kenapa? Li'anna kullan minha yaka'u fa'ilan. Karena semuanya. Li'anna kullan. Karena tiap-tiap minha darinya isim yang 4 tadi, al-jani, al-baghi, itu jatuh ya fa'ilan sebagai fa'il. Di kelompok pertama dia sebagai fa'il, makanya marfu. Wa fil qismi tsani mansubatan. Dan pada kelompok yang kedua akan mansub. Jadi wa fil qismi tsani kita ataf fil qismi awal. Kita dapati akannya isim pada kelompok yang kedua mansub. Kenapa? Li'anna kullan minha yaka'u maf'ulan bih. Karena tiap-tiap darinya isim jatuh ya sebagai maf'ul bih. Di kelompok yang kedua jadi maf'ul bih, makanya mansub. Wa fil qismi salisi majruratan biha fi jar. Dan kita dapati pada kelompok yang ketiga akan majrur dengan huruf jar. Walakinna la nara huna min alamatil i'rabi siwal fathati allati hiya alamatun nasab. Tetapinya kita lanara, tidak kita lihat di sini min alamatil i'rab, dari tanda i'rab selain fathah allati yang dianya fathah itu tanda nasab. Dari 3 kelompok di atas yang kelihatan cuma tanda nasab doang, yaitu fathah. Fama sababu fi dhuhuri alamatin nasab wahdaha. Maka bermula apa itu sebab pada tampak tanda nasab saja, waqtifai, dan tersembunyi alamatai raf'i wal jar, dan tersembunyi 2 tanda rafa' dan jar. Jadi apa alasan? Kok yang kelihatan tanda nasab saja, sementara tanda rafa' dan jar tersembunyi? As-sababu fi dzalika anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimatu ya'un. Bermula sebab pada demikian itu, bahwa sungguh akhir tiap-tiap satu kalimat dari ini kalimat itu ya. Sebabnya karena huruf terakhirnya ya. Wal ya'u yakhifu dhuhurul fathati 'alaiha. Bermula ya itu ringanlah oleh tampak fathah di atasnya ya. Karena huruf terakhirnya ya cuma ringan harokat fathah, makanya fathah dhahir. Wa yasqalu dhuhuru kullin minad dhammati wal kasrah, dan beratlah oleh tampak tiap-tiap dari dhammah dan kasrah. Dhammah dan kasrah di atas ya itu berat, makanya enggak tampak. Walizalik, karena itu tunsabu hadhil asma'u bi fathatin dhahirah, karena ini dinasabkan akan ini isim dengan fathah yang dhahir. Karena itu isim mangkus itu dinasabkan dengan fathah yang dhahir. Wa turfa'u wa tujaru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'alal ya, dan dirafa'kan dan dijarkan akan dianya isim bi dhammah dengan dhammah dan kasrah muqaddarataini yang ditakdirkan keduanya 'alal ya. Jadi rafa' dan jar takdir, nasab fathah yang dhahir. Al-qawaid, kaidah-kaidah. Al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuru ma qablaha. Bermula mangkus, dianya mangkus itu tiap-tiap isim mu'rab yang bermula akhirnya isim itu ya yang lazim ya-nya ya. Lagi yang dikasrahkan ma sebelumnya ya. Jadi isim mangkus itu setiap isim mu'rab yang huruf terakhirnya ya yang lazim, maksud ya yang lazim selalu ya. Ada juga huruf yang isim-isim huruf terakhirnya ya tapi enggak tetap ya, kayak isim tasniyah ketika nasab daidaini. Ya juga, tapi enggak selalu ya, kadang-kadang alif. Nah, di sini harus ya yang lazim. Setiap isim mu'rab yang akhirnya ya yang lazim selalu ya. Dan kasrah huruf sebelumnya. Nah, itu namanya isim mangkus. Tuqaddarud dhammatu wal kasratu ala akhiril mangkus. Ditakdirkan akan dhammah dan kasrah di atas akhir mangkus fi halatai raf'i wal jar, pada 2 keadaan rafa' dan jar. Jadi isim mangkus dirafa' dengan dhammah yang ditakdir, dijar dengan kasrah yang ditakdir. Amman nasbu fayakunu bi fathatin dhahiratin alal akhir. Adapun bermula nasab itu maka ada ianya nasab dengan fathah yang dhahir di atas akhir. Jadi isim mangkus itu tanda nasabnya dengan fathah yang dhahir karena fathah itu ringan. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.